Berlatar pada tahun 1950 di kota Tokyo, diperkenalkan seorang pria bernama James Wright, seorang perwira Angkatan Udara Inggris. Tanpa diduga, ia masuk ke sebuah ruangan seni bela diri, tempat yang dalam budaya Jepang dikenal sebagai dojo atau padepokan. Begitu masuk, James langsung menunjuk ke arah sebuah foto, sembari mengatakan kemana pria yang ada di dalam foto itu. Di saat muridnya mulai terpancing emosi, sang guru dengan cepat menahan mereka, lalu menjawab pertanyaan James dengan mengatakan bahwa pria yang ada dalam foto itu adalah ayahnya, Letnan Ito. Setelah tahu James pernah jadi tawanan ayahnya di kamp interniran di Filipina, putra Ito lalu berkata, "Oh, jadi kau orang yang sering diceritakan ayahku, petarung hebat dengan gerakan mematikan itu?" Karena penasaran dengan kemampuannya, sang guru dojo yang diketahui bernama Shunsuke saat itu juga menyuruh semua muridnya untuk menyerang James, sekaligus ingin membuktikan seberapa tangguh ilmu bela diri yang dikuasai James, seperti yang diceritakan mendiang sang ayah. Now, Mr. Wright, I'll give you a job. What is it you've come here for? Setelah James memenangkan pertarungan, ia kemudian berdiri di hadapan Shunsuke dan mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Pada tahun 1942, ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung, pesawat James jatuh di semenanjung Bataan, Filipina. Saat itu pertempuran tengah berkecamuk hebat antara pasukan Jepang melawan gabungan Amerika dan Filipina. Seluruh kru pesawat tewas hanya menyisakan James bersama satu rekannya. Namun sayang, rekannya itu pun gugur setelah mengalami pendarahan yang cukup hebat. Di keesokan harinya di pinggiran hutan, tentara Jepang menemukan pakaian dan jasad yang masih segar. Dan saat itulah mereka sadar bahwa pesawat tentara Inggris yang mereka tembak jatuh tadi malam kemungkinan besar masih menyisakan satu tentara Inggris yang berhasil selamat. Sehingga saat itu juga mereka segera menyisir hutan untuk memburunya. Setelah pasukan Jepang berpencar, James mengeluarkan pisau dan bergerak ke posisi strategis. Saat dua tentara datang melihat ada ranjau di depan mereka, James pun bersiap, dan begitu mereka masuk ke titik target, suara ledakan bom ranjau mengundang perhatian tentara Jepang lainnya, hingga terjadilah kejar-kejaran sengit. Sayangnya James justru terjebak dan akhirnya terkepung. Komandan datang dan memaksanya berlutut, nyaris ditembak, untung gak jadi dan langsung dibawa ke dalam kamp penjara. Di dalam kamp, para tawanan Amerika dan Filipina sedang berusaha menghibur diri dengan bermain adu laba-laba. Begitu James muncul, seketika perhatian mereka pun teralihkan. Dan mari saya perkenalkan sosok seorang komandan tentara Jepang bernama Ito. Beliau ini adalah sosok yang dicari oleh James di awal film, yaitu sosok yang berada di balik bayang-bayang kekuasaan militer Jepang. Mengetahui James satu-satunya tentara Inggris yang selamat, tanpa basa-basi itu memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi James karena dianggap tak begitu penting. British, you only survivor.
孫子しろ。はい。早く。早く。James pun dibawa kembali masuk ke dalam hutan. Sebelum dieksekusi, James melihat ke atas langit seakan mencari ilham, lalu menutup mata dan menunduk. Beberapa detik kemudian, saat pedang diayunkan, begitu ketahuan yang lain, James buru-buru kabur dan sempat menemukan sebuah pesawat. Sialnya, semakin masuk ke dalam hutan, James tiba-tiba terkena jebakan. Sewaktu dibawa menghadap itu, awalnya James diremehkan karena dianggap hanyalah seorang tentara Inggris biasa. Namun saat melihat medali Victoria Cross, yaitu medali penghargaan tertinggi di Inggris, itu pun kaget karena ternyata James bukanlah orang sembarangan. Antara terkesima dan berusaha kembali meremehkan, Ito hanya mampu berkata, Sleep well, Wing Commander Wright. Today you are victorious, but tomorrow you die. James pun dibawa masuk ke dalam barak. Kapten Endo yang tidak setuju dengan keputusan itu mencoba protes, namun itu punya rencana lain yang jauh lebih menarik ketimbang melihat James mati begitu saja. Wajah itu tampak cemas. Kehadiran James pertanda pasukan Inggris mulai membantu sekutu. Sewaktu diseret ke barak, James sempat berpapasan dengan Komandan Colin, seorang tawanan tentara Amerika. Sesampainya di dalam barak, ia bertemu dengan si Janggut dan si John. Keduanya merupakan tawanan tentara Amerika. Ketika Gabriel bertanya apakah tentara Inggris akan datang, James hanya mampu menggeleng karena ia sendiri tidak tahu pasti apakah tentara Inggris benar-benar akan datang. Meskipun Gabriel adalah orang Filipina, namun dia juga bagian dari Angkatan Darat Amerika. Di sela-sela percakapan mereka, James mengatakan kalau dia sudah membunuh 3 orang anak buah itu, dan besok dia pasti akan dihukum mati. Harapan satu-satunya agar bisa tetap hidup hanya dengan cara nekat melarikan diri. Namun John yang sebelumnya pernah berniat mencoba kabur, mengatakan bahwa penjagaan di sekitar camp terlalu ketat, sehingga ide untuk kabur sama saja dengan bunuh diri. I already killed 3 of Ito's men. I'm pretty sure that by tomorrow, Ito's got a bullet with my name on it. That's unless anyone knows a way out of here. Getting out of the camp is the problem. It's getting back in and realizing there's nowhere else to go. They all come back. Pagi harinya James terbangun karena mendengar suara ribut dari luar barak. Saat ia mengintip dari celah-celah dinding papan, di luar sana ia melihat Ito sedang melatih prajurit Jepang dengan sangat keras. Rupanya Ito sedang mempersiapkan mereka untuk jadi petarung di arena gulat, yang itu namakan dengan sebutan death matches atau pertarungan kematian. Tak lama kemudian, pertarungan death matches pun dimulai. Dengan tangan terikat, James duduk di tengah arena. Saat seorang pengawal bernama Takeshi mulai mengayunkan katana, James hanya bisa pasrah mengira lehernya akan ditebas, namun ternyata ikatannya malah dilepas. James kaget sedikit lega, namun ia tetap resah. Mulai bertanya-tanya eksekusi seperti apa yang bakalan ia dapatkan, karena bagaimanapun juga ia tetap akan mati hari ini. Tak lama kemudian 3 tawanan Filipina digiring masuk ke tengah arena, di mana tadi malam mereka ketahuan mencuri makanan, sehingga itu menghukum mereka agar menjadi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian muncullah seorang pria bertubuh kekar berotot dengan wajah sangar nan gahar, di mana pria itu dipanggil dengan sebutan Algojo kematian, satu-satunya petarung yang dijadikan oleh Ito sebagai alat untuk mencabut nyawa para tawanan. Dengan penuh percaya diri, sang Algojo siap menghadapi 3 orang sekaligus. Suasana pun berubah mencekam ketika pertarungan segera dimulai. Dan sekarang tibalah giliran James yang akan menjadi lawannya. Di balik sikap James yang tenang,
terlihat berbanding terbalik dengan si Algojo yang penuh gaya sampai uratnya pada keluar. Namun apa yang terjadi justru di luar dugaan. Hanya satu kali tendangan si Algojo terjungkal terhempas ke tanah. Di titik itulah James mengeluarkan gerakan mematikan yang membuat itu tercengang saat melihat gerakan itu menyerupai pukulan palu. Melihat hal itu pun segera masuk ke dalam barak yang kemudian disusul oleh Kapten Endo. Di dalam sana Kapten Endo yang mulai resah dengan permainan itu, saat itu juga mendesaknya agar James segera dihabisi. Namun itu justru menolak karena ia tahu James bukan orang sembarangan. Gerakan pukulan palu yang James miliki adalah salah satu alasannya membiarkan James tetap hidup. Pertarungan death matches bakalan tambah seru. Di sisi lain setelah pertarungan selesai, Gabriel mengaku kalau pukulan James barusan tidak seperti pukulan manusia normal. Gabriel merasa kepalan tangan James seperti sedang menggenggam sebongkah batu. Tak hanya Gabriel, Komandan Colin pun terlihat sangat terkesan. Di dalam barak, James melihat Colin berjalan pincang. Saat James bertanya tentang kondisinya, Colin mengatakan kakinya mengalami kelumpuhan akibat terkena pecahan peluru beberapa bulan yang lalu. Meski terlihat lemah, Colin tetap berusaha menguatkan fisiknya. Ketika si janggut menanyakan asal-usul James, James pun mengaku kalau dia adalah orang Inggris namun besar di Hong Kong karena pekerjaan ayahnya yang suka berpindah-pindah negara. Dan setelah sang ayah meninggal, James pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke Inggris. Namun berkat masa kecilnya yang sering dibawa berpindah-pindah itulah, James sempat mendalami ilmu bela diri di berbagai negara. Tak lama kemudian James dipanggil ke ruangan itu, dan setibanya ia di sana, James melihat seorang perawat cantik bernama Teresa. Adapun itu memanggil James untuk menemuinya hanya karena penasaran dengan gerakan James yang menurutnya sangat mirip dengan teknik ilmu bela diri Jepang, dan James mengakui hal itu. Namun tak lama kemudian Ito malah nyabetin pedang hingga melukai pipi James sambil mengatakan kalimat yang sudah berulang-ulang kali ia ucapkan, yaitu ente bakalan mati. Rest well, Commander. Yes. Tomorrow, you die. Di keesokan harinya sebelum memasuki arena, si janggut yang melihat James tegang sempat menawarkan minuman berharap James sedikit tenang sebelum pertarungan dimulai. Namun James menolak, ia mempersiapkan mental lalu keluar bersama tawanan lain. Di tengah arena sudah menunggu 3 tentara Jepang yang siap menghadapi James dalam pertarungan 3 lawan 1. Begitu lonceng berbunyi, di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Ito terus membaca setiap gerakan James, namun serangan demi serangan belum juga memancing James mengeluarkan teknik andalan. Meski akhirnya James memenangkan pertarungan, James menolak membunuh lawannya. Namun siapa sangka, meskipun Jack tetap menolak, ketiga tawanan tetap ditembak mati. Why didn't you finish him off? Ito's men are just doing as they're told. They don't want to die any more than we do. James yang mulai khawatir permainan itu bakalan semakin gila. Ia kemudian menyarankan rekan-rekannya untuk mencuri radio tentara Jepang yang berada di salah satu menara penjaga, dengan harapan bisa mencari bantuan. Siapa tahu masih ada pasukan sekutu yang sedang berlabuh di lepas pantai. We need a radio. If our forces are still off the coast, there's a good chance we could contact them. There's radios in that tower. Raleigh. Di keesokan harinya saat rutinitas bekerja, James dan kawan-kawan mulai melakukan skenario.
Untuk mengalihkan perhatian para penjaga, mereka berpura-pura sedang bertengkar. Begitu para penjaga turun, James dengan segera menaiki menara untuk mencuri radio. Tell me when. All right, now. Sorry. Okay. Di saat James bersembunyi di balik karung pasir sembari mengambil ancang-ancang untuk segera berlari, tiba-tiba James mengurungkan niatnya saat melihat Teresa yang tiba-tiba didatangi oleh seorang tentara. Bye. Kumare. May kawaida na. May bonero. Thank you. You come to save us. I'll do my best. Di malam harinya si janggut terlihat pesimis, di mana menurutnya menyalakan sinyal justru hanya membuat mereka ketahuan dan ia khawatir semua tawanan bakal menjadi korban. Namun James yakin langkah itu nggak bakalan gagal, karena sesungguhnya James sudah tahu di mana tempat terbaik untuk mendapatkan sinyal bantuan. Keesokan paginya, tiba-tiba semua tawanan dikumpulkan, di mana ternyata tadi malam salah seorang penjaga sempat melihat kondisi pagar pembatas yang rusak seperti baru dibobol. Saat semua para tawanan diinterogasi, Ito tiba-tiba menunjuk seorang tawanan yang berada di belakang James yang dicurigai pelaku pembobolan pagar pembatas itu. Sinapi langsung histeris dan mengaku bukan dia pelakunya. Karena panik, ia lalu menuduh temannya bernama Lopez, namun bukannya selamat malah keduanya justru dihukum pancung. Lopez! Mari doesn't. Let this be a lesson. Di dalam barak, James mengetahui bahwa John adalah tawanan yang paling lama berada di sana, dan pastinya sangat familiar dengan situasi dan lokasi di luar camp. Ia pun meminta John untuk memberitahunya bagaimana cara keluar dari camp tersebut. Awalnya John mengaku tidak tahu apa-apa, namun setelah didesak oleh si janggut, John pada akhirnya membocorkan bagaimana cara keluar dari camp tanpa ketahuan oleh para penjaga. Tell me. Okay. It's nothing but jungle out there. Again, it's not hard to get out of this place. Just a matter of a blind spot and a few snip wires. Sebelum pergi, James membuat sedikit trik untuk mengecoh petugas, di mana ia menaruh sepatunya di bawah selimut dan kemudian segera keluar dengan membuka beberapa lembar dinding papan. Celakanya tak lama setelah James pergi, tiba-tiba ada sweeping dadakan. Ketika salah seorang penjaga memasuki barak untuk memeriksa para tahanan, ia mendekati tempat tidur James, namun beruntung ia tidak menyadari adanya kejanggalan di tempat tidur James. Setelah berhasil masuk ke dalam hutan, James lalu naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal radio, dan tak berapa lama terdengarlah suara tentara Amerika yang berkomunikasi dengan bahasa Navajo, yaitu bahasa dari kelompok suku Indian, bahasa yang mustahil dimengerti oleh orang Jepang, dan hal itu menjadi pertanda kalau masih ada peluang untuk mendapatkan bantuan. Tak jauh dari lokasi itu, James menemukan sebuah pesawat layang yang bisa terbang tanpa mesin. Saat itulah James semakin optimis dan merasa yakin bisa keluar dari kamp tentara Jepang membawa serta rekan-rekannya. Di keesokan harinya saat para tawanan kembali bekerja, James akhirnya membocorkan temuannya. Saat itu ia bercerita tentang pesawat layang yang ia temukan di hutan,
Dan dengan temuan tersebut, James mulai merancang rencana yang cukup gila, yaitu kabur dari camp dengan menggunakan pesawat itu. Belum lama mereka mengobrol mengenai rencana, tiba-tiba James diseret pengawal dan dibawa masuk ke ruangan itu. Itu sepertinya sempat mendengar suara komunikasi radio tadi malam yang entah datang dari mana. Namun yang membuat itu penasaran adalah bahasa yang digunakan dalam radio yang merujuk ke bahasa Navajo atau bahasa Indian. Dan karena itulah James dipanggil oleh Ito, di mana Ito yang mengetahui kalau James menguasai beberapa bahasa. Ia pun meminta James untuk menerjemahkan beberapa kalimat yang sempat didengarnya tadi malam. Namun James menjawab jujur bahwa dia sama sekali tidak mengerti bahasa Navajo meskipun dia tahu beberapa bahasa. Ito yang tetap tidak percaya, lalu melontarkan ancaman dengan mengatakan, jika James tetap tidak mau diajak untuk bekerja sama, James bakalan selamanya berada di camp dan akan selalu dijadikan budak petarung. Namun James justru menantang balik Ito, di mana dia mengatakan, siapkan semua pasukan petarung terbaikmu, dan aku bakalan habisi mereka semua. Then you will keep fighting. Oh, I'll keep fighting. You can keep lining up your men, one after another, and I'll teach the lot of them. Merasa baper dengan perkataan James yang seolah-olah tidak takut dengan ancamannya, di keesokan harinya Jenderal Ito pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan hukuman brutal bagi James sebagai pelajaran. Saat itu James diseret dan diikat di tengah arena, dan kemudian satu persatu penjaga dipanggil untuk memukulnya dengan tongkat kayu, tepat setelah lonceng di atas menara berbunyi. Tubuh James dipukuli bertubi-tubi hingga membuat tubuhnya babak belur. Namun meskipun demikian, James tetap bertahan. Itu terlihat semakin heran dan kesal. Dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana mungkin James yang sudah dipukuli secara bertubi-tubi masih bisa bertahan. Namun kesabaran James akhirnya mencapai batasnya. Dengan sekuat tenaga, ia menepis pukulan dari salah satu penjaga yang tengah menyiksanya dan berhasil menjatuhkan satu persatu para penjaga tepat di depan mata itu. Belut kebrutalan James seketika membuat amarah itu pun meledak, di mana saat itu juga ia menembak beberapa tawanan tak bersalah, semata-mata hanya untuk melampiaskan kekesalannya itu. James yang pada dasarnya hanyalah manusia normal yang pastinya mengalami rasa sakit dan kelumpuhan sementara setelah dipukuli secara bertubi-tubi, membuatnya harus dirawat di tenda medis atas perintah Letnan Kolonel Ito, di mana Teresa dengan tulus merawatnya hingga James tersadar dari pingsannya. Dan di momen inilah pada akhirnya James dan Teresa saling berkenalan. Teresa bercerita bahwa dia adalah warga lokal asli Filipina, di mana beberapa bulan yang lalu keluarganya dibunuh oleh tentara Jepang. Teresa lalu dibawa ke camp dan dijadikan sebagai tenaga medis. Saat James mencoba mengorek informasi tentang itu pada Teresa, Teresa nggak sempat jawab karena salah seorang penjaga tiba-tiba datang menyuruh Teresa untuk segera menyelesaikan pekerjaannya itu. Malam harinya James terbangun dan ia pun seketika kaget melihat itu dan Endo berada di sisi ranjang sambil menghunuskan pedang ke arahnya. Saat itu mengancam James, di mana ia mengatakan jika sampai pasukan Amerika nyerang hanya karena James tidak mau membocorkan pesan rahasia sekutu, ia bersumpah tidak akan ada yang selamat. I listen to the Navajo words. I do not understand them. But I hear convoy is coming. If this happens, nobody will survive. Saat kembali ke dalam barak, John memberitahu James dan kawan-kawan mengenai informasi bahwa ada bantuan dari militer Amerika. Namun bukannya senang mendengar kabar itu, James justru terlihat cemas, karena jika benar pasukan Amerika datang, ia khawatir itu bakalan melakukan kamikaze total, dan mereka semua bakal dihabisi juga.
Sebelum terlambat, James dan Gabriel dengan segera pergi untuk mengirimkan transmisi. Di tengah jalan menuju ke sana, mereka kepergok Takashi yang saat itu sedang berjaga. Sayangnya Colin malah ketahuan, hingga James dan Gabriel harus buru-buru kembali ke barat. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akibat kejadian semalam, keesokan paginya Colin diseret ke tengah arena. Itu yakin dia nggak sendirian, pasti ada orang lain yang terlibat. Khawatir ada korban, James pun angkat bicara. Dengan lantang ia mengaku bahwa yang keluar tadi malam bukan Colin, melainkan adalah dia sendiri. Mendengar itu, Ito malah ketawa. Udah jelas Colin ketangkap basah, masih aja ngelak. Ito pun memilih satu tawanan dan dibawa ke hadapan James, lalu mengancam James untuk menunjukkan gerakan mematikan yang pernah ia lakukan sebelumnya kalau ingin menyelamatkan nyawa Colin. Namun James tetap menolak hingga membuat Ito pun geram, di mana saat itu juga ia memerintahkan 3 pengawalnya untuk bertarung melawan Colin. Hajime! Melihat Colin ternyata cukup tangguh, Ito pun kesal, lalu pergi dan pertarungan berakhir. Geram dengan keluakan James, Ito lantas kembali menyuruh James untuk datang menghadap. Kali ini Ito mencoba memberikan peringatan terakhir dengan mengatakan jika James berani menantang aturannya lagi, maka James akan segera dieksekusi. Namun bukannya takut, James malah nantangin Ito untuk berduel. Mendengar hal itu, Ito pun langsung naik pitam dan membenturkan kepalanya ke kepala James. Let's finish this now! Do something! Di luar, James mengatakan kepada Gabriel bahwa nanti malam mereka harus segera mengirimkan sinyal radio dan membuat pesan dengan kombinasi kata dari bahasa Indian dan Tagalog agar Jepang semakin kebingungan mecahin pesan rahasia itu. We have to do it tonight. Beardy's identified a Navajo word that comes up a lot, right, Beardy? Atsa, what does it mean? We have no bloody idea. But how about if we pair that word with some carefully selected words in Tagalog, right? Japs will send themselves nuts trying to figure it out. They're gonna know that we have a radio. They're gonna know our location. Yes, that's why we're gonna send it from the hilltop outside the camp. They probably think it's the rebels. Look, Ito is becoming increasingly concerned about an incoming attack. With any luck, this will send him over the edge. Setelah sepakat, malamnya James dan Gabriel melancarkan aksinya. Setibanya di sana, saat Gabriel mulai mengirimkan pesan, awalnya dia terlihat pesimis karena khawatir kode yang dikirim sulit dimengerti oleh pasukan Amerika yang berada di lepas pantai. Namun begitu ada yang menjawab panggilan mereka, Gabriel dan James pun kaget bercampur senang karena tentu saja panggilan mereka dipahami oleh pasukan tentara Amerika tersebut. Atsa. Eagle has wings. Walang makina. No engine. We've got to get the men. Let's go. Saat mereka kembali ke barat, betapa kagetnya mereka saat mengetahui tak ada seorang pun rekan-rekan mereka di dalam sana. Dan ternyata rencana mereka bocor. Di keesokan harinya saat mereka terbangun dari pingsan,
Teresa dan rekan medisnya datang menolong. Sambil melepas tali yang membelenggu tubuh James dan Gabriel, Teresa mengatakan serangan Amerika membuat itu jadi gila dan membunuh semua tawanan. Dan setelah ikatan terlepas, James lalu mengatakan bahwa mereka harus segera mencari radio untuk menghubungi pasukan Amerika yang nanti akan menarik pesawat layang dan membawa mereka kabur dari camp itu. Mereka pun bergerak perlahan menuju menara. I brought you these. You might need it. Oh, you are amazing. Let's go. Come on, go. Get back. Namun melihat menara dijaga ketat oleh tentara Jepang, Teresa dan rekannya mengalihkan perhatian penjaga, mengelabui mereka dengan berpura-pura meminta tolong. What are you doing? No. It's okay. Just... Tulong! Tulong! Begitu berhasil, James segera berlari ke atas menara. Namun setibanya di atas sana, James malah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana tentara Jepang sudah dalam posisi akan segera memusnahkan semua tawanan. Sementara Gabriel mengirim pesan kepada tentara Amerika, James nekat menembaki musuh. Tembakannya memberi peluang bagi para tawanan untuk melarikan diri. Di tengah kepanikan, Janggut menghadang tentara Jepang, sementara John membawa Teresa dan rekannya ke tempat yang aman. Di saat melihat Kapten Endo menghalangi pelarian mereka, Gabriel memutuskan berhadapan langsung dengan Kapten Endo. Meski tubuhnya lebih besar, namun Gabriel kalah dan nyaris ditikam. Dan saat itulah Colin tiba-tiba datang dan menantang Kapten Endo untuk berduel. Di sisi lain, sambil merokok dan memegang pedang, itu terlihat sengaja menunggu kedatangan James. Dan benar saja, tak lama kemudian James pun datang. Itu melempar satu pedang, lalu menantang James untuk berduel 1 lawan 1. Namun ketika James nyaris menghabisi itu, Gabriel datang dan menyeret James untuk segera pergi dari sana. Kapten Endo melihat pelarian mereka dengan cepat bersiap mengerahkan senjatanya. Namun senjatanya ditepis oleh Ito dan membiarkan James dan Gabriel pergi dari sana. Mayday, this is Sergeant Gabriel Villanueva. Copy that, setting flares now. Begitu flare stick yang dilepaskan oleh Gabriel melesat ke udara, tentara Amerika langsung dengan mudah menemukan posisi mereka. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh James. Saat itu juga ia menyiapkan tali yang sudah tersambung ke pesawat layang agar bisa terkoneksi dengan pesawat bantuan. Namun siapa sangka, pasukan Jepang tiba-tiba datang menyerang. Tepat di saat semua pasukan Jepang tewas, pesawat layang pun akhirnya terhubung dan berhasil terbang bebas ke udara. We made it! Hey guys. What's up? We made it. This is Sergeant Villanueva. We are airborne. Copy that, Jungle Eagle.
Melihat sebagian tawanan tidak berhasil selamat, James berharap tentara sekutu segera memberikan bantuan ke mereka, sehingga nantinya semua tawanan yang tersisa masih bisa diselamatkan. You okay? Don't worry, lads. We'll be back. Cerita kembali ke tahun 1950. Setelah James bercerita, putra Ito yaitu Shunsuke mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal setahun yang lalu. Dan di saat James akan segera pergi meninggalkan dojo tersebut, Shunsuke tiba-tiba menahannya dan meminta semua muridnya untuk segera keluar. Penasaran sehebat apa kemampuan James, Shunsuke dengan percaya diri mengajak James untuk berduel. Karena merasa dipaksa, James yang awalnya tidak menghiraukan, pada akhirnya mengabulkan permintaan Shunsuke. Ketika Shunsuke mulai terdesak, James tiba-tiba mengeluarkan gerakan mematikan hingga membuat Shunsuke tercengang, di mana gerakan itu adalah gerakan pukulan palu. Sebelum James pergi, Shunsuke kembali menahan James. Namun kali ini bukan untuk berduel, melainkan ia menyerahkan medali milik James yang dulu sempat diambil oleh Ito ayahnya. Sebelum meninggal, itu sudah ngasih amanat pada Shunsuke, di mana itu yakin suatu saat nanti James pasti akan datang untuk mengambil medalinya itu. Dan film pun berakhir, teman-teman. My father told me that one day the appointment will come for this